Halo teman-teman, di sini kita akan berbincang santai mengenai tanaman daun Afrika. Nah, tanaman daun Afrika ini penting untuk kita ketahui karena manfaatnya yang sangat banyak. Salah satunya adalah untuk pengobatan atau herbal. Selain itu juga, tanaman daun Afrika ini bisa dijadikan sebagai pakan ternak ataupun pupuk tanaman. Nah, kebetulan saya dan Teh Haifa belum mengetahui lebih jauh tentang daun Afrika ini. Jadi, ada baiknya kita bertanya ke Teh Hasna terlebih dahulu. Oke. Mau tanya-tanya tentang apa nih? Tentang banyak teh, pokoknya seputar daun Afrika. Oke. Nah, kira-kira kalian udah pada baca tentang tulisan daun Afrika atau nonton videonya belum? Baru sih teh, tapi cuma sedikit aja. Oke. Iya, sama aku juga baru sedikit. Nah, oke, kalau misalkan kalian udah baca atau nonton meskipun sedikit ya itu gak apa-apa, kita bisa aja ringkas langsung ya sekarang ini. Nah, daun Afrika itu nama latinnya Vennonia amygdalina. Tanamannya ini mudah sekali tumbuh, bahkan nyaris tanpa perawatan. Kayak gitu sih daun Afrika ini. Terus kalau misalkan daun yang gak dipupuk pun itu juga gak apa-apa, bisa tetap tumbuh di lahan-lahan kritis sekalipun gitu. Wah, berarti emang cara nanamnya itu gimana teh? Oke, cara nanamnya itu mudah sekali. Jadi kita tinggal tebang batang yang hidup lalu ditancepin. Nah, ukurannya tuh bebas, bisa 30 cm atau 50 cm, bahkan 1 meter juga bisa. Bentar nih ya, ikutin Teteh dulu yuk. Oke. Nah, ini namanya daun Afrika yang tadi kalian baca dan nontonin. Nah, ini ya, kita ambil dulu nih. Nah, ini jadi ini tuh udah dipotong, langsung bisa kita tancepin aja. Tuh, nanti ini pasti tumbuh sendiri nih. Tuh, udah deh. Itu caranya. Cuman begitu doang teh? Iya, gitu doang. Mudah banget kan? Ya, mudah banget teh. Terus kalau manfaat buat kesehatannya itu apa aja teh? Oke, kalau untuk manfaatnya ya buat kesehatan. Nah, kalau buat kita nih sebagai manusia ya, itu bisa dijadikan sebagai suplemen. Jadi nanti itu ke badan lebih segar, lebih bugar, rasa sehat. Tapi ya tetap perlu diimbangi dengan olahraga ya. Terus untuk lebih jauh itu bisa dijadikan sebagai pengobatan. Jadi manfaatnya banyak itu tuh si daun Afrika ini. Nah, kita bisa baca bareng di brosurnya. Di sini dijelasin juga tentang penjelasan cara minum atau cara makan si suplemen itu. Terus ada keterangan dosisnya juga, waktu makannya kapan, waktu makan si suplemen ini kapan aja, ya kan? Nah, kalau di Odesa sendiri ini kan udah dikembangkan dari Odesa berdiri ya teh. Nah, terus gimana sih masyarakat memanfaatkan tanaman daun Afrika ini? Nah, pertanyaan bagus banget ya. Jadi, karena kan masyarakat itu sudah semakin banyak yang tahu ya tentang manfaat dari daun Afrika ini. Hanya saja hambatannya itu biasanya pasti suka ada yang malas minum atau makan si daun Afrika karena rasanya tuh pahit gitu. Ya namanya juga obat, biasa kan kalau pahit. Terus kalau misalkan ini nih ada tuh yang sakit-sakitan parah. Nah, biasanya terpaksa tuh jadi mau daun Afrikanya gitu. Nah, tapi bukan dipaksa juga ya, karena memang sudah kewajiban kan, karena dianya sakit gitu. Jadi mereka itu bisa merasakan manfaatnya. Mereka jadi mau minum daun Afrika begitu. Nah, oh gitu ya teh. Kalau misalnya pengalaman dari orang yang udah minum daun Afrika itu, orang-orang yang udah sakit apa aja teh? Yang sakit ya, kalau di sekitar sini ada yang waktu itu sakit stroke, terus dia itu minum rutin daun Afrika ini. Nah, akhirnya mengalami perbaikan yang kehitungnya luar biasa lah, soalnya perkembangannya jadi cepat gitu loh sembuhnya gitu. Bahkan kalau nggak salah waktu itu aku dengar sampai sembuh gara-gara minum daun Afrika itu. Nah, orangnya itu tinggalnya di dekat-dekat kampung sini aja, begitu Rafika. Nah, terus ada juga yang sakit diabetes. Akhirnya orang tersebut tuh minum kan. Nah, ternyata ini juga merasakan gitu manfaatnya seperti apa. Ada juga orang yang sering lemah fisik, terus minum secara rutin,
akhirnya lebih bugar. Ya itu tadi ya, tapi harus diimbangi juga dengan olahraga dan asupan makanan yang jangan sembarangan gitu. Oh, kayak gitu ya Teh. Berarti tadi banyak banget ya khasiatnya buat orang-orang yang sakit. Iya, Nah, betul. katanya juga bagus buat ternak Teh. Itu bagaimana sih? Nah iya betul, ternak juga bisa banget ya. Kayak ikan itu doyan banget tuh sama daun Afrika. Terus domba sama sapi juga suka. Sebagai pakan campuran itu sangat baik. Terlebih lagi pada hewan ternak yang mengalami cacingan. Nah itu bisa membuat cacingnya pada kabur gitu. Oh, kayak gitu ya Teh. Nah, kan aku di rumah punya unggas nih Teh. Kira-kira doyan nggak ya? Ternak juga doyan banget Haifa. Coba aja nih kamu ke daerah belakang situ tuh, dan di situ ada unggas. Nah, coba aja kamu kasih ini, pasti mereka mau makan. Cuma ya itu gak akan banyak. Nah itu artinya hewan juga butuh daun Afrika, tapi seperlunya. Oh iya Teh, kemarin aku baca di internet bahwa orang Afrika juga ternyata suka makan daun Afrika loh. Nah iya betul banget. Jadi orang Afrika juga suka makan daun Afrika nih. Jadi selain buat ternak, daun Afrika juga bisa buat makanan orang. Tapi mungkin ya kenapa orang Afrika makan juga karena mungkin di Afrika jarang sayuran kan. Jadi ya sudah tuh orang-orang Afrika makan juga daun Afrika gitu. Oh iya. Nah, kalau tadi kan manfaat daun Afrika buat ternak ya Teh. Kalau dijadiin pupuk itu gimana Teh? Nah, pertanyaan yang bagus banget nih. Jadi, kalau untuk pupuk, pertama-tama ini daun Afrika ini cepat sekali membusuknya. Terus kemudian kandungan fosfornya itu sangat tinggi. Jadi, untuk mengemburkan tanah dan memicu pembusukan, media tanam ini sangat baik gitu ya, daun Afrika tuh. Makanya kita harus menanam daun Afrika di sekitar ladang kita. Sebagian dimakan, sebagian juga bisa buat ternak. Terus sebagiannya lagi bisa disebar-sebarkan ke tanah. Itu baik ya. Jadi khusus yang menanam bunga atau tanaman-tanaman yang di pot itu sebaiknya sering memasukkan daun Afrika ke dalam tanahnya. Nanti biasanya bunganya akan tumbuh lebih bagus, nanti bisa lebih cantik juga deh hasilnya gitu. Oh gitu ya Teh. Iya gitu. Kalau udah tahu manfaatnya kayak gini, aku jadi pengen makan deh. Apalagi tadi pas aku baca, ternyata ada khasiat untuk menurunkan berat badan. Nih boleh nih, bisa dimakan langsung. Tapi pahit Teh. Nah itu resiko Haifa. Kalau misalkan kita mau mendapatkan sesuatu yang baik, itu memang nggak mudah ya. Lagian ini itu pahitnya juga cuman sedikit, ini nggak terlalu pahit banget. Nah, ayo kita makan saja ini daun. Kamu makan daun Afrika ini, terus kamu minum juga gitu ya. Kalau misalkan pengibaratannya itu kayak hidup aja gitu. Jadi hidup itu nggak bisa kalau misalkan mau manisnya aja. Kita harus ngerasain pahit-pahitnya juga gitu. Tapi meskipun ada pahit-pahitnya, tetap percaya setelah pahit ini pasti akan ada manis di depan gitu. Sama halnya ya kayak makan ini, nanti setelah kita makan 2 menit kemudian itu di tenggorokan itu akan terasa manis gitu. Ini tuh gitu nih. Ya udah, yuk kita cobain makan. Hai teman, sekian perbincangan kita tentang daun Afrika atau Vernonia amygdalina. Semoga bermanfaat dan mari tanam daun Afrika.